Saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya, "Dek, ada nggak duit 3 juta? Buat apa kak? Mau beli mobil." Istri saya bingung, gimana ada mobil 3 juta? Belinya bukan di toko, tapi belinya sama Allah. 3 juta bagiin aja udah. Nanti tanggung jawab Allah datengin mobil kita. Istri saya bilang, setuju. 3 juta dia cari sama saya, kira-kira 2 hari ketemu. Kita bagiin dah tuh. Alhamdulillah, kira-kira 2 minggu habis peristiwa itu, ada teman saya datang. "Ustaz, bayarin dong mobil aneh." "Bayarnya kapan aja Ustaz mau. Kapan aja Ustaz punya." Dibawa tuh mobilnya Ford tahun 91. Saya nyengir tuh sama istri saya. Oh, luar biasa ya, 3 juta dapat Ford 91 nih. Itu udah besar banget buat saya. Ford tahun 91. Terus tapi kan ini harus bayar. Saya menghibur diri. Saya bilang sama istri saya, Allah kan ngasih kita pakai dulu, bayarnya kapan saja. Kejar sama Allah supaya kita dapat itu duitnya. Alhamdulillah Pak. Dikejar, kemudian bukan dikejar dengan nyari duit, tapi dikejar dengan sedekah lagi. Ada duit sedekah, ada duit sedekah, ada duit sedekah. Orangnya datang, apa dia bilang? "Ustaz, ana lagi ngelakuin tanah. Punya temen gak? Kalau ada, Ustaz gak usah bayar deh mobilnya." Wah, saya bilang, luar biasa nih. Mulailah perjalanan lagi saya tuh, sedekah lagi. Saya bilang, mudah-mudahan nih tanahnya laku. Alhamdulillah Pak, itu tanah laku tapi tidak lewat saya. Orangnya datang, dia bilang, "Tat, tanahnya udah laku." "Oh, udah laku?" "Iya, alhamdulillah. Ini doa antum juga nih." "Ya udahlah, saya udah janjikan sama ente, kalau ini tanahnya laku, lewat tangan ente, mobilnya gratis. Nah sekarang karena tanahnya laku lewat orang lain, tapi karena anak cinta sama antum, Zat, udah antum gak usah bayar nih mobil." Subhanallah. Setelah lunas, saya bilang sama istri saya, "Mah, jangan lama-lama nih pakai mobil tua nih. Ini mobil tua jangan dipelihara. Sudah koin lagi." Jadi Ford tahun 91 saya sedekahin lagi. Alhamdulillah, kemudian dapat mobil Estim saat itu. Keren Estimnya pada zaman itu, ada CD-nya, ada joknya kulit, segala macam. Begitu Estim selesai, sebagai anak muda, saya pengen Escudo waktu itu. Saya bilang, kalau pakai Escudo keren nih kayaknya. Mobil Estimnya, saya telepon tuh Cahyawan yang dulu bilang, "Tat, kalau mau mobil sedekah aja." Saya telepon dia, "Wan, saya kirim mobil saya ya ke ente." "Ustaz udah pakai mobil?" "Udah 2 kali ganti," saya bilang. "Udah 2 kali ganti. Udah saya kirim ke ente dah." Saya kirim tuh mobil itu, Bu Selfie. Saya kirim mobil itu. Kemudian ada, subhanallah, ditawarin mobil Escudo 2.0 injection. Itu prosesnya nggak pernah lama. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, dan selesai. Begitu Escudo 2.0 injection selesai, sebagai anak muda saat itu, sekarang sudah agak tuaan nih. Sekarang udah 36 ya. Dulu masih 20-an umur. Waktu itu saya bilang sama Allah begini, "Ya Allah, saya pengen Mercy nih. Kayak apa rasanya pakai Mercy ya?" Gitu. Saya mengenal satu ilmu, jangan nabung. Nabung tuh lama. Nabung tuh lama Pak. Lah saya pengen tuh punya Mercy, tapi males nabung. Kenapa? Nggak bakal ke Uber. Saya ingat itu 2000 berapa itu ya. Bismillah, saya izin sama istri, "Mah, kita sedekahin nih Mercy ya. Kita sedekahin ini Escudo." Escudo tuh harganya waktu itu 170 juta. Bismillahirrahmanirrahim, saya sedekahin tuh Escudo. Saya bilang sama Allah, saya pengen Mercy. Orang lain bilang pamrih, saya bilang iman.
Orang lain bilang gak ikhlas, saya bilang karena percaya. I believe, I trust you ya Allah, so I give you. Subhanallah. Alhamdulillah. Kira-kira dapat 2 minggu, 3 minggu, saya diundang oleh seorang pengusaha di Solo. Saya kebetulan punya kemampuan ngerapin keuangan, punya kemampuan ngerapin perusahaan. Salah satu kelebihan yang Allah kasih ke saya. Dia tahu saya diundang ke beliau, dia bilang, "Tat, rapiin keuangan saya, Tat. Rapiin, ini saya punya perusahaan." Oke, saya bilang fine. Ternyata dia senang sama saya, terus dia bilang sama saya, "Pulangnya kapan?" "Pulangnya besok." "Mana tiketnya?" "Ini tiketnya." Itu tiket dirobek, Bu. Dirobek tiket itu. "Loh, Pak, kok dirobek?" "Ana pengen ngomong sama ente malam ini. Udah jangan pulang sore ini, karena kita ngobrol malam ini." "Loh, tapi ntar saya pulang gimana?" "Udah, nanti saya mau kasih hadiah kamu. Saya mau kasih hadiah Mas Yusuf. Tenang aja, pokoknya besok aja." Besok paginya, Pak, saya diajak ke garasi dia. Orang ini memang super kaya saat itu ya. Saya sedikit mengenal orang-orang kaya. Jadi ngelihat yang ini luar biasa. Dia punya mobil tuh 32. Karena showroom mobil. Dia buka 4 garasi pribadi dia. Nampaklah di depan saya mobil Alphard, Mercy terbaru, BMW terbaru, sama Accord VTHL 2005 itu baru. Apa dia bilang? "Mas Yusuf, sebagai bayaran Mas Yusuf bantu saya, pilih saja 4 mobil ini, yang mana yang Mas Yusuf mau." Subhanallah. Subhanallah. Saya agak-agak jaim waktu itu. Saya bilang, "Yang paling murah yang mana?" "Yang paling murah yang ini, Mas, Honda VTHL. Ini harganya 365 juta. Oke, saya bilang sama Allah, "Dan, dah, gak apa-apa dah. Yang ini aja nih, dibayar 2 kali kan, 170 kali 2, kira-kira begitu." Saya bilang sama Allah, "Ya Allah, yang ini aja dah." Saya bilang sama nih teman Chinese nih, "Udah, bayar gue yang ini aja." Ya udah, ambil. Langsung sore itu saya bawa mobil itu ke Jakarta. Sampai Jakarta saya bilang sama Allah, "Maafin saya yang sudah menolak pemberian Engkau. Maafin saya yang sudah kecewa dengan bayaranmu ya Allah. Maafin saya yang sudah sempat buruk sangka terhadapmu. Saya ngasih 170 juta, dapatnya Mercy tahun 88. Sebagai bayarannya ya Rob, Mercy inilah yang akan saya tahan. Lalu Honda VTL inilah yang kemudian saya uangkan, dan uangnya menjadi pesantren bebas biaya pertama saat itu." Tapi memang tidak bohong, nggak bohong. Suatu hari, kalau cerita mobil, ya saya kenapa cerita mobil, karena Bu Selvi luar biasa sekali. Sedekah malam ini Mercy CLS beliau. Tepuk tangan buat Bu Selvi. Ya, mengingat waktu itu saya pakai Serena. Serena itu, mobil Serena untuk ukuran Ustadz, ini udah super mewah. Tapi tahun 2006 anak saya sakit jiwa, sakit pikiran anak saya. Yang pertama yang namanya Wirda. Mendadak dia tidak bersyukur saya punya Serena. Mendadak dia tidak bersyukur kami punya mobil Serena. Karena datang satu om, namanya Om Hidayat, asal ke rumah bawanya Alphard. Anak saya diajak jalan pakai mobil Alphard ini sama Hidayat ini. Begitu pulang ke rumah, anak saya langsung sakit tuh jiwanya. Apa kata anak saya? "Pak, mobil kayak si om dong. Dipencet kelihatan bulan, Pak." Maksudnya sunroof. Terus Kumi bisa lari-larian, Pak, di mobil. Mobilnya gede. "Pak, ayo dong, Pak, beli Alphard." Saya diemin, saya bilang, "Kak, yang bersyukur jadi anak mah punya Serena tuh udah paling top." Tapi si Om Hidayat datang lagi.
datang lagi, makin celeng anak saya. Akhirnya satu waktu Pak, lagi sholat begitu, maghrib, saya bilang sama anak saya, Wirda benar mau bilang, iya Pak, biar bisa kayak si Om itu. Ya sudah, kakak tahu caranya supaya dapat mobil Alphard, tahu caranya. Luar biasa Pak, saya bangga sekali sama anak saya. Apa kata dia? Tahu Pak, sedekain Serenanya, nanti datang Alphardnya. Sedekain mobil Serenanya, nanti datang Alphardnya. Saya bilang bingo, betul. Ya sudah, ayo kita sedekain di Serena besok. Langsung saya telepon, dapatlah Haji Mulyadi yang sekarang menjadi salah satu komisaris di Cipaganti. Saya telepon dia, Mul, lo lagi kesulitan duit kan? Lo datang sini, gue mau bantu lo, gue mau bagi lo. Bingung dia Pak. Ustadz, ini saya mesti bayar gimana? Tetap lo mesti bayar harga Serena, tapi lo sedekain duitnya. Kalau lo udah ada duit, lo sedekain kemana kayak? Itu jadi sedekah saya kepada umat ini. Makasih Ustaz. Saya melepas Serena itu pergi. Ini anak saya ini saya pegangin. Begitu Serena menghilang dari pandangan kami, anak saya yang bilang, welcome my Alphard, dia bilang. Ini anak saya loh. Wirda tuh waktu itu 6 tahun. Dia bilang, welcome my Alphard. Saya bilang, hah? Kak, kok bisa ngomong begitu? Iya Pak, kan kalau garasinya ada mobil, Allah bilang, buat apa mobil? Ong di garasi ada. Sekarang garasi kita udah gak ada mobil. Berarti Allah akan segera kirim Alphardnya. Subhanallah. Hidayat datang lagi. Datang lagi. Dia baru sadar kalau saya gak ada mobil. Tidak ada yang mengarahkan pola pikir Hidayat. Tidak ada yang mengarahkan dia punya perasaan. Nggak ada. Semua Allah saja. Tiba-tiba dia nanya begini sama saya. Suf, kemana mobil Serena ente? Kalau saya jawab, saya sedekain, saya jadi nggak ikhlas nih. Saya cuma bilang sama dia, lagi ke Maerot Ji. Maerot ngapain? Biar tambah gede. Biar tambah panjang. Ente sedekain Serenanya. Ya begitu dah. Pokoknya mah doain aja. Oh ya udah, aneh naik taksi aja. Mobil Alphardnya ada tinggal di sini. Jangan Ji, udah bawa aja mobil Alphardnya. Nggak apa-apa kok. Aneh masih ada Mercy kok yang 88 tuh. Wah, nah. Ente nggak boleh nggak punya mobil yang gede buat keluarga. Saya bilang sama dia, ntar dulu nih, ini make doang apa gimana? Kata si Hidayat begini, pokoknya buat antum, pakai sampai rusak. Saya nggak mau jaim, langsung saya taruh tangan saya. Oke, makasih semua. Kembali istri saya mengingatkan, apa kata istri saya? Ayo, jangan lama-lama pakai Alphard. Jangan lama-lama pakai dunia. Dunia itu kalau lama-lama akan merusak hati dan pikiran. Lalu istri saya bilang, Pak, kita pakai kira-kira 6 bulan paling lama. Setelah itu biar gantian sama Allah. Alphard itu kemudian saya belah. Kita bagi 2. Separuh kemudian buat Allah, separuh saya beli mobil yang lebih rendah. Masih di 2006, lompatannya besar sekali. Saya kemudian dapat kontrak menjadi bintang iklan termahal saat itu. Dengan nilai kontrak 2 miliar rupiah. Subhanallah. Saya mengingat perjalanan sedekah akhirnya mengantarkan saya seperti itu. Buat saya pribadi, testimoni cuma sebagai lab saja. Bahwa ini Allah SWT punya janji, enggak pernah bohong. Allah punya janji, tidak pernah bohong.